95,9 LPPL Radio Mahardika balik lagi di Talenta Taman Lentera Cinta yang malam hari ini spesial. Afik gak sendirian di studio karena ditemenin sama seorang Ciwi yang hadir melalui Zoom meeting di malam hari ini di Talenta Community Time yang pastinya juga akan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang pengen bergabung seperti biasa ya di 085719959999 boleh juga telepon 0342813832 atau meluncur ke Instagram kita di @lpplmahardika Kota Blitar. Langsung aja kita sapa bersama, ada Stephanie Saputra. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik-baik. Apa kabar, Kak? Sehat luar biasa dong. Semangat sekali malam hari ini aku ketemu sama kamu nih. Kamu gimana dong? Semangat juga dong. Semangat juga. Sobat Mahardika, malam hari ini Stephanie Saputra ini CEO dari MyEduSol yang istilahnya itu bergerak di bidang pendidikan. Bener nggak? Benar. Bener. Boleh dikenalin dulu MyEduSol ini seperti apa? Kenapa kamu kok bisa terjun ke dunia pendidikan ini? Sure. Jadi mungkin aku mulai dari namanya dulu kali ya. Kenapa kita namain MyEduSoft? Karena kita percaya bahwa kita mau membuat sesuatu yang orang-orang bisa panggil miliknya sendiri juga. That's why it starts with my. Terus kenapa education and soft? Karena kita percaya bahwa at the end of the day semua permasalahan yang kita miliki bisa kita selesaikan dengan pendidikan. Dan walaupun masalah yang kita miliki itu juga banyak, kita mau fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Jadi mungkin itu sedikit asal muasal mengenai nama MyEduSoft. Dan in terms of sebenarnya masalah apa sih yang mau kita selesaikan untuk tahapan pertama ini, we want to solve the problem of youth unemployment. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membangun anak-anak Indonesia supaya bisa terus berkarya, mendapatkan pekerjaan yang layak, and have a good quality of life. Oh, menarik sekali. Itu berdirinya sejak kapan MyEduSol nih? Di Februari 2019. Jadi Februari. Ini berdasarkan apa? Karena memang kepedulian aja atau memang sudah sangat prihatin atau gimana sih kamu bisa inisiatif membentuk ini? Mungkin ada beberapa banyak alasan ya, tapi kalau misalnya mungkin boleh jujur, sebenarnya aku merasa bahwa seumur hidup dan walaupun hidupnya belum lama ya, cuman kayak I think it's what it's leading me to gitu. Kayak dalam artian dulu pada saat masih kecil kayak jujur bukan tipe anak sekolah yang sangat baik, kayak malah sering hampir nggak naik kelas gitu. Dan alasannya itu aku merasa bahwa kayak pendidikan itu, at least pendidikan yang kita miliki sekarang itu it's a one size fits all solution. Dimana kayak orang-orang berharap kayak ya sistem yang kita miliki ini bisa jadi jawaban untuk semua orang. Dan yang aku alami pada saat itu adalah sebenarnya it's not like that. Kayak cara belajar tuh ada banyak dan cara untuk kita bisa berprestasi, berkarya itu juga ada banyak jalannya. Jadi essentially I think my whole life leads me to where I am. Tapi kalau misalnya ditanya kayak awalannya kenapa kita mau mulai, mungkin dengan salah satu conversation yang kita miliki dengan salah satu HR lah ya, di salah satu perusahaan besar, di mana dia bilang bahwa kayak sekarang tuh the state of Indonesian youth tuh sangat-sangat sedih ya, kayak kita buka job opening satu yang apply bisa ribuan orang, kayak yang ya obviously pasti bakal di filter sesuai dengan dia sekolah dari mana, GPA-nya berapa dan segala macam. Sedangkan sebenarnya kan kayak there are like Indonesian youth are so talented kayak, dan gue percaya banget akan hal itu. Cuman kayak sedih aja kalau misalnya nggak bisa dapet chance untuk even get interviewed or get a job that they actually deserve. Jadi benang merahnya tuh kamu pengen semua anak-anak atau mungkin orang-orang yang belum berpendidikan di Indonesia itu punya hak yang sama untuk meraih pendidikan gitu kan ya? Betul. Kegiatannya apa aja sejauh ini dari MyEduSol? Cukup banyak sih. Jadi kita awal mulanya itu dari sertifikasi internasional. Kita kerjasama dengan Microsoft, Adobe, Project Management Institute, dan beberapa lainnya untuk provide this standardization ya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngeliat di resume kan pasti banyak nih orang-orang yang kita proficient nih in Excel segala macam, cuman kan profisiensi dan standarisasinya beda-beda. Nah, kita percaya bahwa kalau kita bisa buktikan dengan standar yang sudah pakem dari Microsoft, dari Adobe, dan it's something that yang bisa jadi amunisi lah kalau misalnya mau apply kerja kayak siapa yang bilang kamu bisa Excel, kayak Microsoft nih yang bilang aku bisa gitu kan.
Jadi kita mulai dari situ, terus kita merambat ke kompetisi juga karena kita percaya bahwa to showcase Indonesian talent sih, dan also to showcase bahwa kita tuh juga bisa bersaing loh dengan talenta-talenta global lainnya. Terus semenjak pandemi kita juga sering bikin webinar-webinar gratis, acara-acara workshop segala macam. Untuk itu total kayaknya udah lebih dari 15.000 peserta dari seluruh Indonesia for all the webinars and stuff like that. Banyak sih kayak aktivitas-aktivitasnya, tapi mungkin that will be the highlights. Oke. Yang ikut mayoritas mereka ini dari mana? Maksudnya kalangan apakah lulusan kuliah, SMA atau apa sih? Cukup beda-beda sih, cuman kalau misalnya secara garis besar 70% of our audience itu anak-anak umur 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Tapi di luar dari itu kita juga banyak juga sih dapat kayak orang-orang yang mau career switch, jadi misalkan kayak udah umur 30, 40 tapi kayak mereka di dalam industri yang sekarang sudah tidak terlalu berjalan lagi dan mereka ingin untuk mengembangkan literasi digital mereka dan skill-skills mereka. Dan kadang-kadang mereka juga ikutan di workshop-workshop yang kita. Jadi May & Soul ini juga untuk mempersiapkan kita untuk kerja gitu. Benar. Garis besarnya ya. Untuk mudahnya ngomongin gitu ya. Kalau untuk menyiapkan ke sana gimana? Apa aja yang sedikit bocoran untuk mungkin pendengar dari Kota Blitar nanti ada yang join? Bisa. Jadi kalau misalnya untuk persiapan kerja kita mungkin dibagi jadi 4 hal lah ya. Jadi ada learn, practice, certify, dan juga career consultation. Dalam artian learn ini kita ada 2, asynchronous and synchronous. Jadi kayak ada yang full online, self-paced, kayak bisa dikerjain kapan aja dan di mana aja. Ada juga webinar-webinar yang kita langsung laksanakan secara langsung. Kalau untuk infonya bisa ke Instagram kita di @myedusolve. Terus kalau misalnya untuk practice, kita juga kerjasama dengan Gmetrics, dan itu adalah semacam uji coba praktek tes sebelum kamu sertifikasi. Dan it will show you kayak sebenarnya tuh yang masih kurang tuh di bagian mana aja dan yang perlu kamu latihan tuh di mana aja. Dan last but not least, kita juga offer free career consultation dengan coaches kita. Mereka semua berbasis psikolog dan it's all gratis. Jadi you have 30 minutes untuk ngobrolin kayak misalnya, aku pengen nih ngobrolin tentang kayak gimana sih caranya biar bisa memperbaiki CV aku, gimana caranya aku bisa membuat LinkedIn yang sesuai dan segala macam, itu nanti bisa dibantu sama aku. More than 15,000 ya? 15.000 lebih pesertanya ya? Itu untuk webinar yang gratis. Kalau misalnya total di dalam 2,5 tahun ini kita udah lebih dari 50.000 orang, 50.000 pelajar. Tuh Sobat Mahardika, untuk kalian yang pengen meningkatkan kemampuan atau pengen memperbaiki apa segala yang kurang di dunia pendidikan maupun mempersiapkan pekerjaan, bisa follow Instagramnya di @myedusolve, bener ya? Ada ini nggak syarat-syarat pendaftaran tertentu nggak sih? Sebenarnya nggak ada sih, asal yang paling penting dari kita sih asal mau belajar aja. Dan kenapa kita percaya kayak gitu? Karena I think at the end of the day ada satu, I think it's Henry Ford, dan dia tuh bilang kayak kamu mau percaya bahwa kamu bisa atau nggak bisa, dua-duanya itu benar. Jadi dalam artian kayak ya kalau misalnya kita merasa bisa dan kita mampu dan kita mau belajar, the rest will come easily. Jadi kita benar-benar percaya in the power of why sih, and the power of motivation. Memang ada dari dalam hati diri kita sendiri ya. Ini erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, khususnya kaum muda Blitar Raya yang juga masih bingung atau mungkin juga galau, ini masa muda aku mau diisi apa nih? Ke depan aku mau jadi apa? Kita contek sedikit dari si Stephanie Putri bisa sesukses ini gitu ya. Menurut kamu muda tuh seperti apa sih sebenarnya? Muda itu masa-masa kayak gimana ya? Mungkin karena sekarang udah nggak terlalu muda rasanya di setiap tahun itu pasti ada opportunity untuk berkarya ya. Dan I think at the same time ya kita coba dulu aja. If anything, kalau misalnya gue bisa ngomong terhadap diri gue yang lebih muda, satu hal yang bakal gue bilang itu adalah muda itu bukan alasan untuk nggak berkarya gitu kali ya. Karena kayak dulu tuh sering banget yang kayak, aduh gue tuh siapa sih, kayak masih umur segini kayak ngapain sih. Tapi sebenarnya sih if you really believe in an idea, atau kalau misalnya lu benar-benar merasa bahwa ini sesuatu yang menjadi panggilan buat lu, kayak lakuin dulu aja. Bisa mulai perlahan dari hal-hal kecil, nggak usah langsung hal-hal yang besar. And
don't be afraid to fail sih, karena kayak walaupun di dalam kegagalan itu kita juga bakal belajar banyak hal, dan siapa tahu itu adalah salah satu langkah sebelum bisa menjadi sukses. Jadi nggak perlu untuk takut gagal, katanya si Stephanie Saputra. Tapi masa muda kamu seperti apa? Normal seperti kita-kita nggak sih? Suka nongkrong juga? Atau mungkin juga suka bolos? Atau gimana? Atau tertib banget nih? Suka dong, suka bolos. Waduh. Dan kayak menurut aku sih kayak gini ya, kayak yang namanya belajar tuh benar-benar bisa di mana aja. Dan pada saat bolos tuh sebenarnya belajar juga sih, kayak dalam artian kayak ternyata kalau misalnya kita nggak disiplin atau kita nggak responsible, kayak ya akhirnya mungkin kita nggak bakal belajar banyak hal. Tapi dalam di situ juga jadi belajar kayak oke, ini adalah alasan kenapa harus punya masa-masa bolos, biar nggak penasaran. Kalau misalnya nggak pernah bolos kan juga nanti bakal kayak bingung gitu ya, kayak apa sih rasanya untuk kayak maksudnya melakukan hal-hal pada saatnya tadi. Oke, jadi yang penting kita terus berkarya, fokus sama apa yang kita bisa gitu ya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju dong. Tapi kalau untuk yang kita lakuin untuk orang sekitar atau mungkin juga untuk keluarga, untuk bisa jadi negara gitu ya. Ini gimana sih bisa punya semangat untuk menggapai semua itu biar kita tuh menjadi pemuda yang produktif gitu. Menurut kamu gimana? I think yang tadi lu bilang tuh benar sih, kayak kita mulai dulu aja dari diri kita sendiri, dari orang-orang sekitar kita, dari keluarga kita, dan dari semua hal. Kayak I think gue beneran percaya in what Mahatma Gandhi say ya, kayak be the change that you wanna see in the world. Kayak maksudnya kita tuh setiap orang, setiap pemuda pasti bakal punya sebuah idealisme yang mau kita capai, atau gimana sih caranya, what does a better world look like, what does a better Indonesia look like. Dan in order for us to achieve that, ya kita harus mulai perlahan. Kayak dalam artian let's say kalau misalnya kita ngelihat bahwa kayak kenapa sih orang-orang itu nggak bisa saling mencintai satu sama lain atau respect each other atau appreciate one another, ya kita bisa mulai dari situ dulu. Like let's appreciate one another, let's be kinder to one another, let's be kinder to ourselves as well. Jadi bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. I think kadang-kadang tuh kalau kita terlalu terpaku terhadap gimana caranya kita mengubah dunia tuh akhirnya jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain. Karena kayak dunia itu sangat besar dan rasanya apapun yang kita lakukan tuh gak akan membuat perubahan gitu gak sih? Dan maka daripada itu kan kita di sini dikelilingi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hidup mereka lah yang bisa kita ubah. Jadi let's focus on those things. Oke. Tapi kalau untuk menuju ke perubahan yang mungkin warga atau lingkungan sekitar gitu ya, orang-orang sekitar kita kan juga harus menerima diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri, benar nggak sih? Nah, permasalahannya mungkin banyak pemuda yang belum bisa menerima atau mencintai dirinya sendiri. Ini gimana menurut kamu? Itu sebenarnya kayak buat gue juga tuh journey yang sangat panjang ya, kayak untuk bisa accept diri sendiri, untuk bisa love diri sendiri, dan untuk bisa memaafkan diri sendiri. Karena kayak hal-hal yang paling sering kita lihat adalah kesalahan-kesalahan kita dan hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita sendiri. Secara nggak langsung tertulis di otak gitu nggak sih? Dan ketika kita menjalankan sesuatu jadi ingat terus. Bener banget. Nah, cara nge-handle-nya gimana kalau udah kayak gini? Cara nge-handle? Ini mungkin kayak praktikal ya, cuman kayak salah satu hal yang membantu gue banget itu adalah starting a gratitude. Jadi setiap pagi tuh gue bakal list down 3 hal that I'm grateful for, kayak hal-hal yang ya gue berterima kasih lah kayak atas semua hal ini. Terus coach gue tuh sempat bilang juga kayak at the end of the day, do end of the reflection, apa sih 3 hal yang membuat hari ini luar biasa untuk kamu, terus apa sih 1 hal yang bisa kamu improve dari hari ini. Terus gue tuh langsung nanya dia, kenapa cuma 1? Kan gue salahnya banyak gitu ya, kenapa nggak langsung semuanya gitu. Terus dia kayak bilang, ya lo harus fokus satu-satu, dan alasan kenapa harus 1 dulu itu karena kalau misalnya langsung banyak, lo pasti juga langsung bakal minder. Dan actually dari situ, dari affirmation kayak apa ya, kayak satu statement yang kita katakan setiap harinya, that we can believe in and that will allow us to be the better version of ourselves. Oke. Nah, hal itu membantu gue banget sih untuk
to accept myself. Oke, tapi mayoritas sekarang ini, Stephanie, pemuda tuh masalah yang selain dihadapi dengan dirinya sendiri terlalu idealis mungkin ya. Terus juga ada yang bilang overthinkingnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita punya salah dan tidak sesuai dengan permintaan orang lain atau anggapan orang lain tuh kita jadi kepikiran. Menurut kamu gimana kita menyikapi hal-hal seperti itu? Perlu nggak sih kita tuh merasa salah karena ya tahu salah tapi untuk berlarut-larut gitu? Menurut kamu gimana? Kalau untuk berlarut-larut pasti enggak sih. Cuman kayak setiap orang kan punya cara proses sendiri-sendiri. Nah, kayak I think salah satu hal lain yang membantu gue itu juga filosofi Stoa ya, kayak understanding that yang bisa kita kontrol itu hanyalah pemikiran kita dan reaksi kita. Hal-hal lain, apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan itu sama sekali di luar dari kontrol kita. And I think knowing what you can control allow you to be able to make better decisions and think clearly. Dalam artian kayak kalau udah berlalu ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi dari situ kan mungkin kita bisa belajar ya. Cuman I think I do believe that setiap orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri. Some people process better dengan kayak writing things down. Some people process better with like sharing with their friends and whatever it is kayak. Ada juga yang sendiri ya nggak sih? Bener. Dan salah satu orang yang memilih untuk sendiri, self healing sendiri, ngurung diri sendiri itu adalah orang yang bicara dengan kamu. Aku nggak bisa untuk kayak share semua masalah atau mungkin gitu. Kamu tipenya kayak gimana? Juga gitu atau memang suka langsung plong cerita aja kalau nggak suka atau gimana kamu? Beda-beda sih, kayak mungkin tergantung juga ya sama situasi dan kondisi. I think kalau misalnya secara personal, gue juga sama sih tipe-tipenya yang kayak agak susah untuk kayak proses dengan orang lain, karena gue merasa bahwa I need to be able to know these things by myself. Karena kalau misalnya ngobrol sama orang rasanya kayak tapi nanti gue dengerin orang ini atau orang ini kayak apakah itu benar-benar pemikiran gue sendiri atau apakah itu benar-benar cara yang tepat untuk gue, karena kayak gue merasa bahwa there's no one right answer ya kan. Ada satu jawaban yang benar. Adanya adalah jawaban yang tepat untuk diri kamu sendiri. Dan I think sometimes you have to be able to make that decisions and know yourself enough to know what is the right call for you. Dan biasanya kalau teman diceritain tuh mereka hanya sebatas menjawab dan merespon saja. Tapi mungkin it's also kayak maybe it's time for us to look for better friends. Oh yes. Oke, bisa dong. Oke, Stephanie, kalau kita sudah ngomongin soal pemuda yang memang dengan berbagai permasalahan, tapi kita sepanjang hidup sebagai pemuda kan nggak mungkin harus santai-santai gitu ya. Kita juga harus perlu memaknai kehidupan kita dari istilahnya tuh kayak per umur, misalnya anak-anak, terus pemuda, kemudian ke dewasa, terus kemudian ke tua gitu. Kita memaknai usia-usia itu dengan berbagai karya. Menurut kamu untuk pemuda seperti kita ini, kita masih muda loh ya. Pemuda tuh 20 sampai 30 tahun tuh terhitung pemuda. Menurut kamu karya apa dan kenapa kita harus berkarya gitu menurut kamu? Karya apa tergantung dari orangnya juga sih. Kayak dalam artian gue percaya gue percaya banget bahwa setiap orang tuh punya unique talents and gifts-nya sendiri. Sesuatu yang memang hanya mereka aja yang bisa lakuin. Whether that's kayak lo nih jago ngomong, maka daripada itu sekarang di broadcast. Atau misalnya ada orang-orang lain yang kayak jago nyanyi atau jago masak atau jago apa. So whatever it is that is your unique talent and gifts, kayak explore that. Kayak jangan merasa bahwa kayak sekarang semua orang nih bikin startup, gue juga harus bikin startup gitu. Jangan merasa bahwa kayak semua orang sekarang lagi data science nih, berarti gue juga harus jadi data scientist. I think at the end of the day dari kecil itu benar-benar perhatiin aja sih kayak apa kata hati dari diri kamu sendiri, dan sebenarnya apa sih yang kamu yang I think there's one person who said kayak apa sih yang terasa seperti permainan untukmu tapi kerja untuk orang lain. Dan disitulah kamu benar-benar bisa berkarya. And I really do believe that. I think for me kayak apa sih artinya berkarya? It's living out your purpose fully. Kayak dalam artian bentuknya tuh bisa apa aja, tapi yang penting bahwa it's just something that you really that you really love and it shows. And it can help people because kayak you're living out your true purpose. But how about just with hobby? Jadi nggak
istilahnya kita berkarya hanya untuk hobi saja, tidak ada impact untuk sekitar, itu boleh nggak menurut kamu? Boleh dong. Kayak I think that's also the other part ya, kayak misalnya nih mungkin untuk kita let's say kalau misalnya kamu kan tadi juga jago nyanyi ya, ya mungkin buat kamu kayak ini kan hobi doang gitu. Tapi ternyata kalau misalnya orang lain dengerin kamu nyanyi terus habis itu jadi bahagia karena itu juga berdampak. Dan I think when it's done out of love, kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan it's clear bahwa ada sebuah cinta atau ada sebuah perasaan di dalam aktivitas itu bisa menyentuh hati orang lain juga. And I think whatever it is, ya lakuin dulu aja. Oke. Tapi kita butuh nih advice dari kamu tentang di masa pandemi seperti ini biar kita tetap bisa berkarya. Gimana dong tips dari kamu? I think di dalam waktu pandemi ini actually kita dapat banyak banget nih waktu untuk berkarya. Dalam artian aku merasa bahwa dulu itu waktuku selalu penuh dengan kemacetan karena dulu tinggalnya di Jakarta. Terus waktu itu selalu penuh dengan kayak aktivitas, harus ketemu ini, harus Wait, itu. Tapi sekarang di mana? Pindah Bali. Oke. Beda 1 jam ya? Iya, beda 1 jam. Terus tipsnya? I think ini tuh waktu yang sangat tepat untuk introspeksi sih, untuk refleksi. Sebenarnya kayak hal-hal apa sih yang is really important to you. Dan dalam artian berkarya, again, it doesn't have to be something big ya. Dan di dalam waktu-waktu ini juga, even kamu sharing dengan teman-teman kamu, atau kamu sharing dengan dunia, whether it's through your writings on social media, or whether it's through kayak anak zaman sekarang tuh sering pada main TikTok ya, whether it's like creating something on TikTok, kayak it's also creating and it's also kayak showing who you are in the world. Ya. Oke. Tapi menurut kamu kalau kita berusaha kayak kamu nih langsung terjun ke dunia pendidikan, itu benar-benar based on your love atau memang kamu hanya peduli aja atau memang tiba-tiba tumbuh cinta atau gimana perjalanannya untuk berkarya di dunia pendidikan ini? I think awal mulanya itu dari mission trip ke Kupang. Jadi pada waktu itu tuh kita bikin lapangan basket bareng. Terus pada saat bikin lapangan basket kita kayak ngeliat dalam mission trip ke Kupang. Maksudnya tuh kayak kegiatan kampus atau apa gitu? Kegiatan SMA dulu. Oh, sekolah. SMA, masih SMA. Next. Iya, jadi pada saat itu tuh kita datang ke sana terus kita ngeliat kayak wow, kayak buku-bukunya tuh bener-bener gak ada dan stuff like that. Terus jadi kita ngobrol-ngobrol sama guru-gurunya juga kan. Kenapa sih kita bikin lapangan basket? Kenapa sih kita nggak bikin library aja atau perpustakaan supaya anak-anak ini tuh bisa dapat lebih banyak lagi bacaan buku dan segala macam. Terus tuh akhirnya guru-gurunya tuh pada bilang bahwa ini tuh satu-satunya sekolah yang ada dalam radius beberapa puluh kilometer. Jadi kalau misalnya ada anak yang mau sekolah di sana atau ada anak-anak yang apply dan udah jalan segala macam, mereka tuh nggak bisa bilang enggak. Dimana pada akhirnya satu kelas itu bisa 60-70 anak dengan hanya satu guru saja. Dan dari situ tuh dia bilang kayak kadang-kadang tuh jadi guru tuh sangat bingung kayak apakah aku terus ngajarin aja untuk anak-anak yang di depan yang merhatiin atau aku ngelerai anak-anak yang lagi berantem di belakang. Dan setelah mereka brainstorm tuh akhirnya mereka setuju gitu bahwa kayak mendingan tuh kita bikinin lapangan basket supaya kita bisa ngajarin mereka tentang sportsmanship, biar bisa ngajarin mereka tentang leadership, biar bisa community building and organization seperti itulah. Dan kayaknya dari situ tuh jadi kepikiran banget yang kayak mungkin masalah yang gue lihat atau masalah yang terlihat itu adalah misalkan nggak punya buku, tapi ternyata masalah sebenarnya yang bisa membantu mereka itu adalah teaching things like that, kayak leadership, sportsmanship through sports, dan bagaimana caranya itu bisa membuat anak-anak nggak berantem lagi and pay more attention in school. So I think dari kecil itu udah jadi sesuatu aja sih yang kayak selalu ada di dalam hidup, kayak how privileged I am with the education that I have and what is the true power of education gitu. Karena kayak mungkin kalau gue bisa definisikan, menurutku pendidikan itu adalah gimana sih caranya untuk kita bisa berpikir, gimana sih caranya untuk kita bisa terus belajar dan beradaptasi terhadap dunia yang continues to change. Oke, after long time kamu udah pernah main ke Kupang lagi setelah beberapa tahun ini?
Belum, tapi kemarin ini sempat ke Papua, ke beberapa tempat lainnya juga sih. Juga ada problem yang sama nggak tentang sekolah-sekolah ini? Atau hanya staycation biasa? Atau gimana? Lumayan lumayan banyak dan lumayan berbeda-beda ya. Kayak I Mhm. think kadang-kadang tuh kalau kita baca misalnya di koran atau di mana in terms of like accessibility atau kayak in terms of affordability or the problem of education in Indonesia, Mhm. it all just it all just seems like statistics. Kayak, oh, Mhm. kayak begini gitu. Mhm. Cuman kayak kalau misalnya kita benar-benar datang ke sana, ngobrol sama guru-guru, ngobrol sama students, kayak jadi lebih jelas lah kayak sebenarnya what is the problem that we're trying to solve, and also understand the layers of the problems and the apa ya, kayak the different masalah-masalah yang tidak terlihat lah. Mhm. Mhm. Terus My Edusol kamu menjangkau ke sana nggak nih? Maksudnya untuk kerjasama langsung mungkin? Ada beberapa kerjasama langsung dengan sekolah-sekolah di daerah, Mhm. and definitely also karena pandemi ini kita juga jadi bisa reach out ke mana-mana ya. Kayak Mhm. awalnya kan kita cuman mostly di Jakarta dan di Jawa. Mhm. Cuman pertama kali kita ngadain kelas secara online itu sampai bener-bener kaget karena ada orang-orang dari 3 time zone Indonesia, di mana kita bener-bener merasa yang kayak wow, kayak actually dengan pandemi ini kita benar-benar bisa buka Mhm. secara luas ya, kayak Luas. accessibility untuk pendidikan atau accessibility towards content itu seperti apa. And I think that's definitely one of the things I'm Mhm. grateful for in this time. Mhm. Mhm. Oke, sudah disampaikan oleh Stefani Putri guys tentang bagaimana kita berkarya terus di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi BTW di sana gimana pandemi di Bali? Masih aman-aman ya? I mean, it's definitely better than Jakarta, Hmm? uh, but cases are continuing to rise, and I think it's always better to be on the safe side. Lockdown juga nggak? Atau PPKM yang maksudku yang bener-bener dibatasin banget gitu nggak? Bener-bener dibatasi. Especially jadi yang buka sih cuman restoran aja ya, dan Mm-mm. kebanyakan nggak buka untuk dining juga. Which is kalau di Blitar gimana? How are things in Blitar? Di sini ya Stefani setiap hari setiap malam tuh ada operasi justisi. Jadi kayak jam 9 pagi, kemudian juga jam 7 malam itu ada Hmm. operasi untuk keliling menertibkan masyarakat yang kumpul-kumpul atau kayak kita-kita ini biasanya kangen nongkrong. Makanya aku tanya, kamu tadi kangen nongkrong nggak? Kita jadi kayak kebatas gitu karena ada PPKM. Di sana juga masih bisa nongki-nongki atau wah nggak deh kayaknya Stefani tuh udah repot dengan urusannya. Oke, guys, kita akan balik lagi setelah kita play lagu satu aja biar semakin semangat untuk perbincangan kita di malam hari ini. Ini aku pasti tahu kesukaannya si Stefani lagunya. Kamu kenal sama Eka Gustiwana? Enggak. Oh ya, nggak kenal. Ya udah biar kenal kita dengerin satu lagu ini. Ada Summer Tears. Check this out. How could there be a brighter mountain? There's no truth. And how could there be secrets?
daripada kurang atau lebih. Kini aku jatuh di cinta yang tepat. Ini sebuah takdir yang hadir di akhir. Aku beruntung. Thank you Sobat Mahardika, masih di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM, dan pastinya diiringin lagu si Ade Golvinda, Lebih Baik Cukup. Jadi backsound sekarang sama masih tetap si Ciwi dari Bali, luar biasa. Ciwi Bali, bahasa Bali apa ya? Selamat malam bahasa Balinya apa, Stefani? Tetap sama. Nggak tahu. Oke, kita balik lagi di Talenta Community Time yang kita hari ini bahas tentang muda, berkarya, dan merdeka. Tadi kita udah bahas tentang berkarya, pemuda, apalagi saatnya kita bahas tentang kemerdekaan untuk kita. Dan kita spesial berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, benar gak sih? Dan pastinya menurut Stefani ini, kita sebagai pemuda memaknai hari kemerdekaan itu seperti apa sih? I think salah satu hal terpenting untuk memaknai kemerdekaan is knowing how much sacrifice orang-orang yang sebelum kita sudah lakukan supaya kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang kita merasakan sekarang. And I think to be able to pay tribute to people who have sacrificed so much is definitely one part that we can partake in Independence Day. Kalau merdekanya pemuda sekarang tuh gimana sih ya? Merdeka kita tuh kayak merasa, oh aku merdeka nih. Gimana sampai titik itu? Kalau misalnya aku dengar kata merdeka ya, kayak satu hal yang aku bisa, satu kata yang muncul itu adalah bebas ya. Bebas dalam artian bebas untuk memilih, bebas untuk berkarya, bebas untuk menjadi diri sendiri. Bebas ya. Dan dalam artian itu, kebebasan itu adalah sesuatu yang bisa kita resapi ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri dan mengenal apa yang akan membuat kita menjadi orang yang bisa berkarya untuk Indonesia. Mungkin begitu kali ya. Oke, berkarya lagi ya. Tapi untuk menuju berkarya untuk Indonesia, kita berawal dari diri kita sendiri. Dan pastinya berbagai permasalahan untuk kita menuju karya yang begitu luas tuh juga ada. Tapi untuk Stefani, ketika kita berada di bulan Agustus seperti ini, biasanya hal apa sih yang selalu kamu lakuin sebagai warga Indonesia, khususnya juga pemuda, dalam memaknai, selain 17-an Agustus kita pasti upacara ya. Tapi selain itu apa? Ini kita jadi kepo. Kamu bisa ngapain? Pasang bendera di rumah, kayak gitu-gitu. I see. Atau mungkin juga gitu, kamu juga gitu? Iya, ya biasa mungkin standar aja sih, kayak pasang bendera, kayak nyanyi lagu kebangsaan. Tapi I think also more than that ya. Yes. Kayak I think apalagi di gimana ya cara ngomongnya ya, kayak yes, Agustus itu penting karena it's consolidate kayak Independence Day dan segala macam. Tapi at the same time I think independence is something that we should celebrate every single day, dalam artian we're just so privileged untuk bisa hidup di zaman sekarang yang seperti ini. Dan I think it's something that we should celebrate every single day, not just in the month of August. Oke, itu cara kita memaknai bulan kemerdekaan, apalagi 17 Agustus yang akan datang. Tapi kita juga sebagai pemuda nih, Stefani, apa sih mimpi pemuda yang memang harus kita wujudkan? Menurut kamu apa nih untuk pemuda-pemuda Indonesia punya salah satu, kalau misalkan kamu harus punya mimpi ini nih, apa? Aku nggak merasa bahwa kita harus punya mimpi yang sama ya, karena
Dalam artian I think semua kayak gimana ya? I think Indonesia is so great, especially karena perbedaan kita ya, kayak the whole Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Dalam artian kayak mimpi-mimpi yang kita miliki itu nggak harus sama. Yang penting I guess kayak dalam artian goalnya itu satu, gimana caranya supaya kita bisa memberdayakan Indonesia, bagaimana caranya kita bisa membanggakan Indonesia, bagaimana caranya kita bisa get kayak gimana ya, understand who we are as a country and be proud of that. Kayaknya gue merasa bahwa dulu pas masih kecil itu menjadi orang Indonesia bukan sebuah kebanggaan, karena kayak mau kemana-mana harus urus visa, atau kayak our passport is not pokoknya pasport kita itu bukan sesuatu yang bisa kalau misalnya let's say you have a US passport gitu kan, kan bisa jadi tiket kemana-mana ya, nggak usah ngurus visa, nggak usah ngurus ini dan nggak usah ngurus itu. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin gue lebih ke it's okay kayak, but there are also other amazing things about Indonesia, kayak there are also other amazing cities that we can explore here dan segala macam hal seperti itu. Jadi mungkin kayak in terms of mimpi lebih ke itu aja sih, gimana caranya kita bisa memberdayakan Indonesia dan be proud of who we are as a country. That's right. Ada mimpi kamu yang belum terwujud atau yang saat ini lagi ada di mau OTW nih? Kalau mimpi yang belum terwujud pasti banyak sih. Dalam artian I think kayak for sure again kayak mungkin balik ke Maya Dusof ya, goal kita adalah untuk solve the problem of youth unemployment, sedangkan sekarang tuh masih banyak banget youth who are unemployed, so that's definitely one of the goals that we have, that's definitely one of the mimpi yang kita miliki. Di luar dari itu juga mimpi untuk keliling Indonesia juga sih, kayak udah kemana aja yang pernah kamu kunjungi nih wilayah di Indonesia? Medan, Jogja, Solo, Bali, Papua, Kupang, apalagi ya Surabaya, ya kurang lebih ya standar. Ijen kemarin baru sempat ke Banyuwangi and ke Ijen. You must go here, of course, on Blitar City. You know what, that di sini tuh ada makamnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kamu tahu itu nggak? Aku belum pernah tahu. Wah. I decide to be your tour guide if you go here. Alright, really? Tahu nggak di sini tuh ada ini, Stephanie, ada lukisan Bung Karno yang kalau kita lihat tuh jantungnya tetap berdetak. Dan itu menjadi unggulan kita di Kota Blitar. Makamnya apalagi setiap tahun nggak pernah sepi. Bahkan di pandemi seperti ini pun juga kita bikin antrian biar nggak kerumunan gitu. Tetap ada yang ziarah. Kamu wajib ke sini. Oke. Sounds good. Setelah pandemi ini berakhir akan visit Blitar. Yes. Terus kenapa sih kalau kita kamu bilang tadi mimpi itu bermacam-macam gitu ya? Kalau kita nggak punya mimpi, ada nggak sih pemuda yang nggak punya mimpi? Apakah hidupnya akan sepi-sepi aja atau gimana? Kalau dari sisi aku sih, aku percaya bahwa semua orang punya mimpi ya. Mungkin cuma dalam artian beberapa dari kita termasuk aku di masa lalu merasa bahwa mungkin mimpi aku tuh nggak penting, atau mungkin mimpi aku itu nggak akan bisa tercapai, tapi alasan-alasan tersebut itu hanya datang dari diri kita sendiri. Dalam artian kayak we should really believe in ourselves, we should really believe in the vision yang memang sudah diberikan terhadap diri kita. Dan kayak gimana ya, I think menurut aku sih semua orang tuh pasti punya mimpi. Cuman mungkin banyak ketakutan, banyak resistance, banyak hal-hal yang membuat kita merasa bahwa ini kayak berhayal aja. Tapi sebenarnya semua hal yang worth it atau semua hal yang luar biasa itu dimulai dari bermimpi. Dan dimulai dari hal-hal yang tadinya kita anggap bahwa tidak mungkin atau tidak bisa. Salah satunya adalah Maedustol itu. Bener gak sih? Amin dulu. Dulu awalnya juga ngerasa, wah bisa gak sih? Atau emang udah optimis banget, aku harus diriin ini, aku harus gitu, kamu waktu diriin pasti itu? Keraguan-keraguan itu ada ya. Dan bahkan sekarang pun keraguan-keraguan tersebut pasti tetap ada. Tapi aku juga jadi belajar bahwa sebenarnya pada saat kita ragu atau pada saat kita merasa tidak pasti, hal-hal tersebut juga bisa membantu kita untuk membangun sesuatu hal yang lebih baik. Dalam artian pada saat kita merasa bahwa mungkin ini
bukan the best solution yet. Berarti kan kita bisa improve apapun yang kita udah miliki juga ya. Jadi dalam artian kayak pemikiran-pemikiran negatif itu bisa di turn into something yang positif juga. Kayak ya. Oke, it's time to read message on WA-nya Mahardika. Ada banyak banget yang sudah tanya-tanya dengan seorang Stefani Saputra. Who is he? Your father? Saputra? Enggak. Jadi, iya nama papa Dewa Saputra. Saputranya, oke. Ada yang tanya, Kak Stefani, saran dong biar aku cinta sama diri aku sendiri karena aku sudah melakukan berbagai kesalahan yang belum bisa aku maafin. Kayak salah satu hal praktek yang aku lakukan itu adalah nulis sih, kayak literally menulis kayak I forgive myself for, atau aku mengampuni diri aku untuk, dan benar-benar tulis aja sampai habis. Pada waktu itu aku sempat nulis 3 jam. Wow. Benar-benar aku memaafkan diri aku untuk hal ini. Aku memaafkan diri aku untuk hal itu. Dan rasanya tuh jadi benar-benar enteng ya. Kayak hal-hal yang tadinya gue nggak pikirin, setelah gue tulis, terus setelah udah selesai, gue merasa bahwa okay, I can forgive myself for this. Dan setelah itu, setelah udah selesai ditulis semuanya, dibakar atau dibuang aja. Karena kayak gimana ya, menurut gue sih, you are not your mistake, you are not the things that you did wrong. Kita semua itu, segala macam pengalaman atau kesalahan yang pernah kita lakukan, hal-hal tersebut jugalah adalah sebuah hal yang bisa bisa membangkitkan orang lain juga ya. Dalam artian kayak misalnya nih, kayak kalau dari sisi gue tuh dulu nyesel banget sekolah nggak serius. Tapi ternyata sekarang itu dengan gue menceritakan cerita gue, dengan gue kayak maksudnya ya sharing aja lah kayak perjalanannya itu seperti apa, itu actually ternyata bisa membantu teman-teman lain yang ada di posisi yang sama. Jadi kayak kesalahan yang kita miliki atau pengalaman-pengalaman yang kurang baik atau segala macam hal itu, it doesn't have to end there, and it can also help other people. Karena itu menjadi contoh yang bisa, jangan sampai nih lo seperti gue gitu nggak sih? Betul, bisa juga. Tapi ada satu lagi pertanyaan ini dari Ulfa di Jalan Merdeka. Aku salah jurusan di kuliahku. Bingung buat cinta tapi nggak bisa, setiap hari bawaannya pusing. Gimana dong? Kasih tips dong biar bisa lancar kuliahnya. Salah jurusan ya. Sebenarnya gue juga salah jurusan sih dulu. Dan satu hal yang gue sadari itu adalah sebenarnya jurusan kita itu nggak determine the rest of our lives gitu ya. Kayak walaupun mungkin yang kita pelajari pada saat ini doesn't seem to make a lot of sense, atau nggak kayak aduh ini nggak cocok nih sama yang sebenarnya pengen gue lakuin. Tapi pengalaman lu di sekolah itu, whether it's berorganisasi atau whether it's kayak sebenarnya soft skill-nya sih yang paling penting di dalam universitas. And it's in not giving up. It's in doing the work every single day, and it's in also kayak gimana ya, keinginan untuk terus berkembang. In terms of gimana caranya supaya bisa terus lanjut kuliahnya, I think you have to find something that you love about that jurusan, yang bikin kamu ngambil jurusan itu sebenarnya apa. Dan kalau memang benar-benar sama sekali tidak cocok, mungkin diterima dulu aja sih, kayak ya mungkin ini memang bukan jalannya, tapi berarti hal yang baik adalah sekarang kamu tahu bahwa there are other things that you can try out, atau there are other pathways, atau there are other jobs that you can try. Tapi kamu percaya nggak kita tuh punya limit? Jadi kayak mau berusaha segimanapun buat jatuh cinta sama itu yang nggak kita suka, jadi serba gitu. Percaya nggak sih kalau kita punya limit, atau kita harus break your limit? Dua-duanya nggak ada yang salah. Cuman maksudnya in terms of major kayak nggak bisa dipaksain sih. Kayak dalam artian kayak kalau emang udah dicoba dan memang nggak suka, sebenarnya itu jadi hal yang baik juga sih. Karena kayak oke, ya udah ini bukan jalan gue, berarti ada jalan yang lain yang bisa gue explore. Tapi dalam artian juga kayak ya I think yang paling penting sih kita harus bisa jujur terhadap diri sendiri ya. Kayak ini tuh gue merasa hal seperti ini apakah karena susah dan gue nggak tahu jalan keluarnya di mana, atau karena gue bener-bener nggak suka.
kalau misalnya itu adalah opsi pertama, yaitu ya emang lagi susah aja, ya in those moments we have to raise our limit gitu, kayak gimana caranya supaya kita bisa mencari jalan keluarnya. Cuman kalau misalnya itu adalah opsi nomor 2, ya memang ternyata nggak cocok dan bukan jalannya, kita juga harus bisa menerima dan berkata bahwa ya it's not the right path but it's a good thing, karena dengan tahu bahwa ini bukan jalannya, kita bisa mencari jalan lain. Oke. The last ones, ada yang tanya, aku baru stalking IG-nya MyEdusolve. Aku pengen punya CV yang keren dan bisa kerja di salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Any advice, Kak Stefani? Bisa sign up langsung di konsultasi Dian and get connected with our career coaches who can help you more. Dari situ bakal dikasih tailored advices sih dari mereka. Cuman kalau misalnya secara general, gimana caranya untuk bisa mendapatkan pekerjaan di company yang kamu mau, I think yang paling penting sih just authentically be yourself aja sih. Karena kayak kalau misalnya dilihat dari bagaimanapun, companies are not looking just for people to fill in a job description, tapi to bring their whole selves, their authentic self, supaya bisa berkreasi dan berkembang bersama mereka juga. Oke, terima kasih untuk Sobat Mahardika yang sudah bergabung di Talenta Community Time, yang sudah tanya langsung bersama Stefani Saputra dan sudah dijawab langsung. Semoga bisa memberikan motivasi untuk kalian semuanya untuk tetap berkarya di tengah pandemi COVID-19, meskipun juga kita berbagai pembatasan masih kita alami gitu ya. Dan kita menuju menit-menit akhir bersama Stefani Saputra. Aku mau tanya, harapan apa nih untuk negara kita yang sebentar lagi ulang tahun? Kamu pengen Indonesia ini semakin apa? Aku pengen Indonesia itu banyak ya harapannya, tapi mungkin Indonesia yang lebih kayak gimana ya? Susah ngomongnya karena panjang, tapi kayak mungkin something along the lines of berharap bahwa ya kita semua bisa. Ini masa-masa yang sulit ya, dan mungkin banyak hal yang kita rasakan, atau kayak kenapa sih kayak gini, atau kenapa kayak gitu, kenapa nggak bisa seperti negara yang lain dan segala macamnya. I think harapan terbesar itu gimana caranya supaya kita bisa saling membangun satu sama lain, dan gimana caranya kita bisa saling membangun Indonesia, dan bagaimana caranya supaya kita bisa fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama instead of menyalahkan hal yang orang terjadi. lain. Jadi kayak ya gitu aja sih, kayak let's build Indonesia together and let's build each other up. Oke, the last ones. Pesan kamu kepada pemuda, khususnya warga Kota Blitar, pemuda Blitar Raya kita sebutnya, Sobat Mahardika. Silahkan. Jangan pernah menyerah sih, kayak dalam artian I know this is a really tough time, dan apalagi buat anak-anak yang masih sekolah segala macam pasti merasa kayak aduh kok sekolah kayak gini ya, kayak ngeliat ke kelas dulu tuh kayaknya seru banget segala macam. I think it's definitely like an extremely hard times, but at the same time kayak diamonds are made in. Karena memang akan ada sesuatu di balik ini semua. Percaya ya. Betul. Jadi ya jangan menyerah, kayak support each other, love each other, kayak it's the perfect time for you to be able to find yourself and to kayak get started on whatever journey that awaits you. Yeay, kita sudah selesai perbincangan bersama dengan Stefani Saputra. Luar biasa, banyak sekali advice yang kita dapatkan dari Stefani Saputra. Sukses terus untuk MyEdusolve. Terima kasih, sukses terus untuk Mahardika dan juga untuk teman-teman di Blitar. Yeay, jangan lupa main ya ke sini. Nanti kontak-kontakan, aku siap jadi tour guide-nya. Sukses terus. Jangan lupa makan yang sehat, imunnya ditingkatkan, karena kalau kebanyakan pikiran imun kita menurun, benar. Sukses juga ya, dan stay healthy. Stay healthy, you too. Good luck. Selamat malam. Thank you Stefani Saputra dan juga Sobat Mahardika. Kita akan balik lagi setelah lagu yang satu ini. Ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah. Seperti kisah yang pernah ada, kaulah bidadari